Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan pada saat ini, Raja Bayangan juga tidak bisa menekan CR terlalu keras. Dia juga sangat takut akan aura pemurnian dari sabit dewa kematiannya. Mengenai kekuatan elemen, kekuatan pemurnian jauh lebih menakutkan daripada cahaya. Meskipun 10 raja telah mencapai kesepakatan mereka untuk menghancurkan Austin Griffin sepenuhnya kali ini, tapi hidup mereka masihlah milik mereka sendiri. Raja Bayangan tidak mau menggunakan jiwanya sebagai taruhan dalam pertaruhan ini. Dia bisa merasakan, bahwa begitu kekuatan pemurnian ini meresap ke dalam api jiwanya, kekuatannya akan berkurang secara drastis, bahkan jika dia selamat. Itu sama halnya seperti Lich King yang meledak dalam kekuatan dengan menyerap kekuatan sesama Lich-nya, dan sesuatu segera terjadi pada pertempuran CR secara tiba-tiba juga. CR mengangkat tangan kirinya, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul, cahaya itu muncul di hadapannya. Setelah itu, cahaya keemasan yang megah segera meluas, dan sebuah menara besar dengan 7 lantai muncul di udara. Kekuatan hisap yang besar segera muncul dari bawah menara. Saat Raja Bayangan itu bertarung melawan CR, dia tidak pernah membayangkan, bahwa dia tiba-tiba akan melakukan hal seperti itu. Menara keabadian adalah alat ilahi, dan juga alat yang hampir berevolusi menjadi alat ilahi super di masa lalu. Raja Bayangan ini sangatlah kuat, tetapi dari aspek tertentu, tubuhnya pada dasarnya adalah hantu, dan agak mirip dengan Raja Hanti. Tower of Eternity dulunya adalah alat ilahi yang kuat, yang digunakan oleh Necromancer suci, Slumbering Calamity Elux untuk menekan para hantu. Meskipun Longhao Shen atau CR tidak mewarisi Necromancer Elux, Tower of Eternity masih merupakan eksistensi yang dapat menghalangi semua makhluk undead. Dengan keluarnya menara keabadian sekarang ini, Raja Bayangan hanya merasakan api jiwanya bergetar hebat secara tak terkendali, ia pun sangat terkejut, dan dia bergegas untuk menstabilkannya. Namun, tubuh aslinya mulai muncul juga. Dia telah berhasil menghindari hisapan yang dilakukan oleh menara keabadian melalui kultivasinya yang kuat, tetapi hal itu membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara. CR mengambil langkahnya, dan muncul di hadapan Raja Bayangan. Sekarang, Raja Bayangan tidak memiliki pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Menara keabadian bersinar sekali lagi, dan segera memutuskan hubungan Raja Bayangan dengan anggotanya, itu dapat mencegahnya meletus dengan kekuatan seperti yang telah dilakukan oleh Raja Lich. Pada saat berikutnya, cahaya pemurnian dari sabit Dewa Kematian segera meledak di hadapannya. 5 seni pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian masa kecil, kematian dalam pemurnian, kematian dalam desisan, ciuman Dewa Kematian, dan pemusnahan senyap dalam kematian, semuanya telah dilepaskan secara berurutan, tubuh CR membentuk gambaran indah dari pemurnian Dewa Kematiannya di udara. Domain pemurnian menjadi murni pada saat itu, dan segera menyelimuti Raja Bayangan sepenuhnya. Ketika serangan terakhirnya menyerang tubuh Raja Bayangan, api jiwa milik Raja Bayangan tidak dapat menghindarinya sama sekali, dan akhirnya tertusuk oleh sabit Dewa Kematian pemurnian ini. Jeritan melengking bergema di seluruh medan perang, bahkan Lich King pun tiba-tiba saja menghentikan serangannya ke arah Hao Yue. Dia menatap Raja Bayangan dengan rasa tak percaya, saat dia dimurnikan oleh sabitnya CR. Dalam hal kekuatan yang murni, Raja Bayangan seharusnya sedikit lebih kuat daripada si CR. Bagaimana mungkin dia baru saja mati? Pikir Lich King. Sickle of the God of Death bahkan bisa memurnikan Slumbering Eternity Elux, apalagi ketimbang Shadow King. Setelah memurnikan Raja Bayangan, cahaya pemurnian CR tiba-tiba saja menjadi sangat kuat. Dia kemudian menyimpan menara keabadiannya, dan dengan sekejap, dia memblokir jalan Raja Lich dan pasukan naga tulang. Setelah itu, dia memegang sabitnya di belakang dengan tangan kanannya, dan mengulurkan tangan kirinya secara perlahan. Teratai putih kecil terbang dengan tenang, dan langsung menuju ke arah Lich King. Lich King adalah raja yang sangat cerdas dan licik. Dia secara pribadi menyaksikan Raja Bayangan dimurnikan, dan sekarang dia melihat teratai putih yang tampaknya tidak berbahaya itu, tapi cahaya itu telah membuat jiwanya bergetar hebat. Dia segera menggunakan teleportasinya tanpa ragu-ragu, dan dengan sekejap, dia muncul ribuan meter jauhnya. Itu benar, bunga putih kecil milik CR adalah teknik domainnya, yaitu bunga teratai yang mekar.
Kekuatan mengerikan dari domain pemurniannya ini terbawa oleh bunga-bunga yang kecil, dan langsung meletus di antara pasukan tulang naga. Kelopak putih murni terbang keluar, dan mendarat di tulang naga satu per satu. Naga tulang yang kuat pun langsung bergetar hebat di udara. Semua kelopaknya itu berjumlah lebih dari 40. Mereka hanya membeku setelah kelopak yang tidak mencolok mendarat di atasnya. Tidak ada yang terjadi pada tubuh kolosal mereka, tetapi api jiwa di mata mereka perlahan-lahan menjadi padam. Armor pada Knight of Judgment of the Dead segera meledak dengan api biru es yang mempesona, dan Raja Naga Tulang juga menjadi gila. Meskipun dia telah menempatkan semua bawahannya di bawah komando Raja Lik, tetapi mereka tetaplah anggota dari klannya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia menderita kerugian besar, tetapi sebagian besar naga tulang ini perlahan-lahan dapat pulih kembali, karena mereka tidak akan benar-benar mati sampai api jiwa mereka tidak padam. Namun, serangan CR ini benar-benar sangat berbeda. Raja Naga Tulang dapat dengan jelas merasakan bahwa, jiwa bawahannya ini sedang dimurnikan. Itu adalah kematian sejati. Hanya ada lebih dari 100 Soulfire yang dimiliki oleh Bone Dragon, jadi serangan itu baru saja membunuh setengah dari mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Knight of Judgment of the Dead juga menyadari beratnya masalah ini. Ketika Raja Naga Tulang telah meletus, dia mengangkat pedangnya yang berat tinggi-tinggi di udara, dan badai ungu tua dan biru sedingin es melonjak dari tubuhnya, dan dengan segera menuju Long Hao Shen dengan ceroboh. Dia sepertinya ingin menjatuhkan Long Hao Shen dengan cepat, dan kemudian pergi menyelamatkan pasukan naga tulangnya. Namun, bagaimana mungkin Long Hao Shen membiarkannya berhasil begitu saja? Karena kekasihnya juga ada di sana. Akulah lawanmu, kata Long Hao Shen dengan sangat tenang, tapi itu seperti menentukan nasib dari pasukan tulang naga. Setelah itu, bola cahaya hijau dari ketiganya yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba saja menyala. Itu segera bergabung menjadi pedang keabadian, yang mewarnai alat ilahi super dengan warna hijau. Terimalah seranganku. Nature's Bloom, teraik Long Hao Shen. Pada saat itu, Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba merasakan segalanya telah berubah di sekelilingnya. Kegelapan dan kemerahan segera lenyap, dan segera digantikan oleh dunia yang alami. Pohon-pohon muncul dan berdiri tinggi-tinggi di mana-mana, dengan hamparan tumbuhan yang menutupi semuanya. Uang bunga secara samar telah dikombinasikan dengan bau tanah dan tanaman yang meresap. Sinar matahari menyinari bumi, dan kehangatan menyapu dengan lembut. Knight of Judgment of the Dead langsung tertegun. Raja Naga Tulang juga menjadi tercengang. Mereka pada awalnya tidak dilahirkan sebagai mayat hidup. Ketika mereka melihat pemandangan alam ini, jiwa mereka segera bergetar, dan sebagian besar niat bertarung mereka mulai lenyap. Namun, mereka ditarik kembali ke kenyataan mereka di saat berikutnya. Ancaman terhadap hidup mereka memungkinkan mereka keluar dari ilusi. Penderitaan telah membuat api jiwa mereka menjadi goyah. Sekarang, Knight of Judgment of the Dead berjarak 3000 meter dari Long Hao Shen. Dia telah terlempar jauh, dan sebanyak 18 luka hijau berselang-seling di tubuhnya. Setiap lukanya itu memancarkan aura kehidupan yang kuat, dan menggerogoti aura kematiannya. Knight of Judgment of the Dead menatap Long Hao Shen dengan tatapan kosong. Apa nama seranganmu ini? Ucap kesatria penghakiman. Long Hao Shen agak terkejut. Dia tahu serangannya sangat kuat, tapi dia tidak pernah mengira kalau Knight of Judgment of the Dead akan tiba-tiba menjadi tertegun seperti ini, dan dengan paksa menahan serangan tanpa berusaha menghindar. Meskipun baju besi dari Raja Naga Tulang telah memblokir sebagian besar kekuatannya, namun serangan itu seharusnya masih cukup banyak untuk melukainya. Long Hao Shen menjawab pertanyaan Knight of Judgment of the Dead. Itu adalah salah satu dari 3 teknik pedang hebat yang datang dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaanku, dan itu bernama Nature's Bloom, jawab Long Hao Shen. Jiwa Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba mengungkapkan kesedihan yang mendalam, dan tiba-tiba saja bergumam. Nature's Bloom, Nature's Bloom, jika kamu benar-benar dapat membuat alam menjadi berkembang, seberapa baguskah alam darimu itu? Apakah alam dari dunia asalmu benar-benar sehijau itu? Tanya kesatria penghakiman. Long Hao Shen mengangguk, tentu saja. Itu adalah pemandangan alam, jawab Long Hao Shen. Emosi Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Mengapa kita harus kehilangan kehijauan yang penuh dengan kehidupan ini selamanya? Austin Griffin, kamu harus mati.
Kamu harus mati. Bajingan, teriak kesatria penghakiman. Saat dia berteriak dengan gila, 18 tebasan di tubuhnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura kegelapan yang pekat melonjak keluar dari tubuhnya dengan liar, dan itu benar-benar mengeluarkan aura kehidupan yang telah tertanam di tubuhnya. Dia dengan cepat menyerbu ke arah Long Hao Shen sekali lagi. Long Hao Shen memang tegas, tapi dia tidak terburu-buru. Dia sama sekali tidak khawatir tentang situasi di belakangnya. Selama CR ada di sana, Hao Yue akan baik-baik saja. Tepat ketika Knight of Judgment of the Dead telah dipukul mundur oleh Long Hao Shen, pasukan tulang naganya telah benar-benar runtuh dengan baik. Kekuatan pemurnian bunga teratai yang berkembang itu mirip seperti air yang membasahi ke tanah, dan dapat membersihkan jiwa mereka sepenuhnya. Tulang naga jatuh dari langit satu persatu dan mendarat di tanah. Kerangka mereka beristirahat dengan damai, saat jiwa mereka juga dimurnikan dengan damai. Setelah dimurnikan, mereka merasa lega, dan mereka tidak merasa takut. Raja Kekejian menyaksikan dengan kagum saat tulang naga jatuh di hadapannya. Dia tidak bodoh. Dia tidak dalam kondisi puncaknya sejak awal, jadi dia segera berbalik dan melarikan diri, dan dia tidak berani menyerang CR. CR hanya berdiri di udara, saat semua jiwa yang dimurnikan di udara mengalir ke arahnya sebagai kekuatan pemurnian. Aura CR belum pernah sekuat ini sebelumnya. Menghadapi 10 Raja Mayat hidup, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak mengetahui situasi rekan-rekannya? Namun, dia tetap sangat tenang sepanjang waktunya. Dia tidak khawatir dengan situasi yang telah memburuk sebelumnya, itu karena dia bisa menggunakan Domain of Instant Flash untuk melindungi nyawa rekannya, tapi itu belum tentu melindungi Hao Yue. Jadi, dari mana kepercayaan dirinya ini berasal? Itu berasal dari kartu trufnya. Kartu trufnya adalah CR. Di dunia undead ini, pada dasarnya semua orang dari Bright Glimmer of Hope telah sangat dilemahkan. Kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk bertempur di tempat ini, terutama untuk semua orang dengan elemen cahaya. Selain melalui tungku spiritual berkah cahaya milik Han Yu, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk pulih di medan perang yang seperti ini. Namun, tidak semua orang akan melemah di dunia ini. Dari suat secercah harapan yang cerah, itu ada satu orang yang sangat terbiasa untuk bertarung di lingkungan seperti itu. Kekuatannya bahkan akan sangat meningkat, dan satu-satunya orang itu adalah CR. Kekuatan pemurnian CR adalah senjata pamungkas untuk melawan makhluk undead. Dan dia hanya perlu memurnikan satu makhluk undead yang kuat, dan semua jiwanya akan berubah menjadi kekuatannya sendiri. Di masa lalu, Elux telah mentransfer kekuatannya sendiri kepada CR dengan cara seperti ini, dan itu memungkinkan CR dan Long Hao Shen mengatasi kemacetan pada tingkat ke-9 bersama-sama, dan dengan cepat mendapatkan domain mereka sendiri. Faktanya, proses pemurniannya telah membantu Cycle of the God of Death miliknya untuk berevolusi. Sebelum skuad secercah harapan yang cerah tiba di sini, Long Hao Shen telah menetapkan tujuan dan rencana pertempuran mereka. Rencananya sangat sederhana, yaitu mengulur waktu pertempuran ini, karena tujuan mereka hanya untuk memblokir musuh dan menyediakan cukup waktu bagi Hao Yue untuk berevolusi, dan itu bukan untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan mayat hidup ini. Walhasil, meski sempat bentrok dengan intensitas tinggi sejak awal, Bright Glimmer of Hope masih sedikit bisa menahannya. Itu terutama dari CR dan Long Hao Shen yang menahan diri. Jika mereka mengekspos kemampuan pemurnian CR terlalu cepat, itu pasti akan menarik banyak perhatian dari Raja Undead, dan pasukan Undead akan tiba lebih cepat. Raja Mayat hidup ini jelas sangat kuat dalam aspek tertentu untuk dapat memerintah di dunia ini. Jika secercah harapan yang cerah dapat membuat mereka meletus dengan kekuatan penuh nantinya, maka akan ada peluang keberhasilan yang lebih tinggi untuk evolusi Hao Yue. Sekarang Raja Mayat hidup akhirnya melepaskan kekuatan penuh mereka, dan Chen Yinger juga telah dikalahkan, dan hingga akhirnya CR meletus dengan kekuatan penuhnya. Menggabungkan menara keabadian dengan domain pemurnian dan 7 seni dewa kematiannya, dia akhirnya berhasil memurnikan Raja Bayangan. Yang bahkan sebelum dia bisa menanggapinya. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan dari api jiwa Raja Bayangan itu sendiri untuk melepaskan bunga teratai yang berkembang, dan segera membalikkan keadaan. Tidak hanya dia menutup celah pada kelompoknya, tetapi dia telah mengurangi 10 Raja Mayat hidup menjadi 9, dan bahkan hampir memusnahkan pasukan tulang naga.
CR telah mengejutkan semua Raja Mayat Hidup dengan segera, setelah dia menunjukkan kekuatan aslinya. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi target selanjutnya untuk dimurnikan. Pada saat itulah pasukan undead di bawahnya melancarkan serangan mereka ke arah Bukit Haoiwe. 6 bola cahaya yang mewakili 6 elemen seperti air, api, bumi, angin, cahaya, dan kegelapan, itu meletus dari berbagai arah. Dari 12 penjaga suci, 6 penjaga ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan 6 penjaga lainnya ahli dalam sihir. Kemampuan mereka sangat seimbang. Jiwa pusat kekuatan besar mereka memberi mereka kecakapan dalam pertempuran yang sangat hebat. Dalam hal pengalaman pertempuran dan keterampilan yang sebenarnya dalam pertempuran, Bright Glimmer of Hope sama sekali tidak dapat menandingi mereka, jadi, mereka tidak membutuhkan perintah CR sama sekali. Ketika pasukan undead telah memulai serangan mereka, mereka sudah bersiap untuk berperang. 6 mantra terlarang terlempar dari 6 tempat yang berbeda pada saat bersamaan. Sebagian besar undead langsung digeprek seperti gandum. Undead yang lebih lemah langsung mati, sedangkan undead yang lebih kuat tidak mampu lagi menyerang, dan mengabdikan dirinya untuk melakukan pertahanan dengan tergesa-gesa. Namun, sihir kegelapan, kutukan, dan sihir kematian dalam jumlah besar, itu mulai terlempar ke arah bukit. Pasukan undead terlalu besar. Bisa dikatakan bahwa semua undead yang kuat di alam ini telah berkumpul di sana. Mantra terlarang dari para penjaga suci hanya bisa mengganggu serangan mereka, dan tidak mampu menghentikannya sepenuhnya. Secara khusus, undead yang lebih kuat yang menyerang paling depan, itu sangat kebal terhadap sihir. CR mendengus dingin, dan mengangkat tangan kirinya untuk melepaskan Tower of Eternity sekali lagi. Dia melayang turun pada saat yang sama. Tower of Eternity segera meluas, dan segera menyelimuti seluruh bukit. Di bawah serangan semua sihir dari undead ini, Tower of Eternity melepaskan lingkaran cahaya warna-warni yang seperti sedang diterpa badai. CR mendarat di Tower of Eternity, dan berdiri di atas jari kakinya. Dia mengangkat Sickle of the God of Death tinggi-tinggi di udara, dan kekuatan pemurnian yang padat mengalir ke Tower of Eternity. Suara dengungan aneh segera terdengar. Dengungannya tidak keras, sehingga banyak anggota Bright Glimmer of Hope bahkan tidak mendengarnya. Namun, suara itu sangat mengejutkan makhluk undead, karena itu seperti palu besar yang menghantam dada mereka. Lapisan cahaya putih meluas dari Tower of Eternity. Saat ini, itu seperti penguat domain untuk CR. Tower of Eternity sendiri memiliki kekuatan khusus yang mampu menekan jiwa. Ditambah dengan kekuatan pemurnian, keduanya saling melengkapi dan segera membiarkan cahaya putih mengembang. Semua sihir undead bercampur dengan kekuatan pemurnian. Sihir yang tidak teratur tidak dapat menembus pertahanan menara keabadian dalam waktu dekat, tetapi domain pemurnian CR telah dilepaskan melalui menara keabadian, dan itu seperti himne kematian bagi para mayat hidup. Semua undead yang telah diselimuti oleh domain pemurnian ini baik yang lemah maupun yang kuat, itu langsung membeku. Setelah itu, jiwa mereka mulai mengalami rasa sakit pemurnian di domain tersebut. Undead yang lebih lemah bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Pemurnian itu benar-benar sangat instan. Beberapa undead yang lebih kuat menyerbu keluar tanpa mempedulikan hal yang lainnya lagi, seperti dalam upaya untuk melarikan diri dari domain pemurnian CR. Ada terlalu banyak makhluk undead di sini. Terlepas dari mereka yang bisa terbang, bagaimana mungkin undead di tanah bisa melarikan diri? Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan semua Raja Mayat Hidup segera muncul. Pasukan undead mereka yang kuat telah runtuh dari dalam hingga keluar, dan digeprek seperti gandum pada musim gugur yang cerah. Tidak ada yang terjadi pada tubuh mereka, tetapi jiwa mereka telah dimurnikan. Setelah jiwa mereka dimurnikan, kekuatan jiwa mereka kembali ke menara keabadian, sebelum diteruskan kepada CR. Ada terlalu banyak makhluk undead di sini, sehingga kekuatan yang dilepaskan setelah pemurniannya terlalu besar. CR hanya bisa menyerap sebagian kecil saja, sedangkan sisanya dilepaskan melalui Tower of Eternity dengan memperluas jangkauan domainnya. Makhluk undead akhirnya mengalami ketakutan. Mereka bisa melawan musuh tanpa rasa takut sampai mati, tetapi menghadapi pertempuran di mana mereka akan mati tanpa bisa berbuat apa-apa, siapa di antara mereka yang masih bisa mempertahankan keinginannya untuk bertarung? Jangankan makhluk undead biasa, bahkan Raja Undead sendiri dipengaruhi oleh domain pemurnian CR. Mereka semua menjauh dengan tergesa-gesa. Pasukan undead mulai runtuh,
dan sebagian besar jatuh ke dalam kekacauan. Menyaksikan nasib klan mereka, mayat hidup yang ada di belakang semuanya melarikan diri. Siapa yang tahu, berapa banyak makhluk undead yang lebih lemah yang diinjak-injak oleh undead yang lebih kuat. Namun, domain pemurnian terus menyebar keluar dengan kecepatan yang stabil. Saat ini, aspek yang paling menakutkan dari domain pemurnian ini adalah, faktanya bahwa perluasannya tidak pernah berakhir. Ada terlalu banyak makhluk undead di sana, jadi kekuatan yang mereka keluarkan setelah dimurnikan sangatlah luar biasa. Meskipun CR tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya melalui Tower of Eternity, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti memperluas domainnya. Kekuatan pemurnian menjadi semakin kuat dan jauh semakin kuat, dan itu bukan hanya undead lagi yang sedang dimurnikan. Dimanapun cahaya putih itu lewat, bahkan bebatuan hitam di tanah dan api dari lahar yang tebal, itu juga mulai dimurnikan. Itu benar-benar dikembalikan ke tanah coklat, dan tanah segera diratakan. Saat ini, CR tampak lebih seperti penguasa dunia ini, daripada Knight of Judgment of the Dead itu sendiri. Saat domain pemurniannya menguat dengan cepat, ia telah menyelimuti area seluas hampir 10.000 meter. Seberkas cahaya putih akan muncul dari kepala undead setelah mereka tetap berada di domainnya untuk sementara waktu, dan kemudian akan menjadi bagian dari domain. Tingkat kejadian ini, itu hanya berbeda dengan jumlah waktu suatu wilayah yang telah diselimuti oleh domain. Dengan dukungan dari Domain of Purification, semua orang dari Bright Glimmer of Hope melawan sekuat tenaga. Semua raja mayat hidup dipengaruhi oleh domain pemurnian, dan kekuatan mereka segera menurun secara drastis. Mereka perlu melindungi jiwa mereka, agar mereka tidak bersentuhan dengan kekuatan domain ini, jadi mereka hanya bisa mundur, dan melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Pusat kekuatan dari Bright Glimmer of Hope mengejar mereka, dan meninggalkan luka pada beberapa raja mayat hidup. Tiba-tiba saja, 2R, raja mayat hidup dikirim terbang sekali lagi oleh Long Hao Shen, setelah ia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangannya. Saat dia melihat sekitarnya menjadi domain pemurnian putih yang samar, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tidak. Pasukan mayat hidup telah sepenuhnya dipukul mundur oleh domain pemurnian ini. Selain itu, domain yang menakutkan bahkan tidak bisa disegel dengan tekniknya. Setelah tumbuh dalam kekuatan, domain CR menjadi terlalu kuat. Knight of Judgment of the Dead mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara, dan mengayunkannya ke arah CR. Cahaya biru es segera melesat ke arahnya saat dia meraung. Namun, sebelum cahaya mencapai jarak 100 meter, itu diblokir oleh sosok berwarna hijau. Bunga alam, itu adalah teknik yang sama, tapi berhasil memblokir serangan Knight of Judgment of the Dead sekali lagi. Long Hao Shen tidak dapat melakukan apapun kepada kesatria penghakiman orang mati ini, itu karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka, tetapi kesatria penghakiman orang mati ini juga tidak dapat melepaskan diri darinya. Armor of Eternity telah memberikan kecepatan kepada Long Hao Shen yang sama hebatnya, jika dibandingkan dengan Knight of Judgment of the Dead. Meskipun Long Hao Shen hanya menggunakan salah satu dari 3 teknik pedang yang dimilikinya, dia berhasil menangkis serangan kekuatan penuh Knight of Judgment of the Dead secara berulang kali. Keputusasaan mulai menguasai jiwa Knight of Judgment of the Dead. Domain pemurnian CR bahkan mulai membakar energi spiritualnya. Meskipun domain CR tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu dekat, setidaknya, itu akan mencegahnya menyerap kekuatan kegelapan apapun untuk pulih. Itu juga dapat memutuskan hubungannya dengan klannya. Mereka sudah selesai. Mereka benar-benar selesai. Bahkan jika tidak ada Austin Griffin, bahkan jika hanya manusia ini, Raja Mayat Hidup masih tidak bisa melakukan perlawanan. Apakah domain pemurnian benar-benar akan berkembang tanpa henti seperti ini? Jika memang demikian, apakah alam ini akan dimurnikan? Jika itu akan terjadi, dimurnikan hanya akan menjadi masalah waktu baginya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.